Oke. Nggak gigit kan, Bu? Kok diklik? Oke, Gugup. Bu. Ya, oke ya. Ibu tenang, baca bismillah. Pertanyaan kompri ini, Bu. Pertanyaannya yang sudah Ibu lakukan, Kapan? udah berapa lama Ibu mengajar, Bu? Ibu udah cukup lama, Bu. Tapi Ini tentang ini aja yang Bu ditanya. Enggaknya lewat dari situ. Kita mulai ya, Bu ya. iya, Bu. Iya. Bentar, sih. Ya, dengarkan, dengar Oke. suara apa ya? Eh, Bismillah, Ibu sudah lama lah ya. Kita kalau mabuk, saya lihat dari wajah Ibu juga Ibu sudah pengalaman nih mengajar. Mudah-mudahan nanti dimudahkan untuk PPG ini. Baik. Hmm. Ini mau nanya nih Bu, saya Ibu selama mengajar berapa tahun, apa saja yang sudah Ibu lakukan inovasi-inovasi, terutama dalam pembelajaran PAI. Silakan Bu, Bu Nur Habibah. Nur Habibi, Bu. Oh, I'm sorry, Nur Habib, Nur Habibah. Ya, Nur Habibi. Ya, Bu Nur Habibi, silahkan Bu ceritakan apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan inovasi dalam pembelajaran PAI. Ya, Bu. Baiklah. Selama saya mengajar, saya melakukan inovasi, contohnya seperti mengajarkan anak belajar praktek sholat, berwudu, kemudian membaca-baca bacaan ayat surah pendek. Kemudian juga saya melaksanakan Jumat ibadah, Bu. Setiap hari Jumat saya menampilkan anak-anak satu persatu dengan cara bergantian. Misalnya kelas 1, kelas rendah dulu, baru kelas tinggi gitu, Bu. Per kelas dia kan. Nah, saya menyuruh ke depan, misalnya yang kelas rendah baca ayat, baca surah, itu, Bu. Kemudian bacaan bacaan sholat gitu, gitu, Bu. Iya, berarti Ibu dari awal ngajar ini memang sudah ngajar Kian. Atau dulu masih awal Bu saya ngajarnya kesenian. Baru Iya, berapa tahun ini memang PAI terus berapa tahun ini? tidak, Bu. Saya mulai dari tahun 2005. Saya pertama itu setelah selesai kuliah kan, Bu, tahun 2005 saya menggantikan sebagai guru bantu gitu ya, Bu. Ada yang melahirkan, itu pengalaman saya kan, Bu. Saya menggantikan disuruh 3 bulan gitu kan, Bu, untuk Ya, guru kelas 3. Nah, kebetulan saya dulu kuliahnya PGMI, Bu. PGMI. Iya, bisa guru kelas di SD, apa, di SD, kemudian bisa di min gitu kan, Bu. Bisa di Ya. dinas, bisa di min gitu kan, Bu. Jadi Hmm. saya menggantikan guru kelas, yaitu guru kelas 5 kalau nggak salah, Bu. Guru kelas 5 satu, Bu. Jadi kepala sekolahnya mengatakan bahwa saya hanya 1 bulan aja, Bu, menggantikannya. Jadi saya disuruh menjadi guru penjas, Bu. Bukan jas. Oh, Iya. jadi yang lupa I-nya ini udah berapa lama? Nah, jadi, Bu, guru penjas, setelah itu guru kelas lagi, Bu, di roker-roker gitu lah kan, Bu. Nah, guru Ya. kelas. Jadi saya di udah pindah sekolah, Bu. Pindah sekolah. Jadi saya menjadi guru kelas itu adalah sekitar 7 tahun gitu kan, Bu. Nah, Mm-mm. jadi setelah itu saya disuruh pindah ke agar linier gitu kan, Bu. Saya disuruh pindah. Saya juga sewaktu guru kelas itu saya melanjutkan S1 PAI gitu ya, Bu. Pak I. Iya, tetapi Jadi masih selama belum. udah kira-kira ada 5 tahun ngajar Pak Ibu. Dari 2013 lah, Bu, sampai ini saat ini, Bu. Wow, udah cukup. Oke, selanjutnya media pembelajaran apa saja yang sudah Ibu laksanakan? Oh, Materinya kan ada banyak lah, Taharah, Nabi, Asmaul Husna, apa saja yang sudah Ibu buat? saya menggunakan media, eh, sa- kalau dia mengenai surah Al-Maun, saya menggunakan Infocus kan, Bu. Jadi saya membuat misalnya bacaan ayat, kemudian menampilkan video kepada anak-anak. Hmm. Kemudian saya membuat karton,
untuk menjodohkan arti surah Al-Maun. Kemudian anak-anak menempelkannya kan Bu ke karton tersebut. Itu Bu. Selain menggunakan infokus, saya juga menggunakan karton untuk menulis surah Al-Maunnya, menampilkan video dan sebagainya Bu. Berarti sudah dilaksanakan ya Bu ya, sudah memakai yang media digital, sudah pakai kalau kartun itu kan dia konvensional. Oke, Iya Bu. baik, Pak. Biar menarik ya, menarik dengan siswanya, untuk siswanya untuk belajar. Oke, baik Bu. Kemudian Ibu ini udah 2013, berarti 11 tahun. 11 tahun ini, oke baik. Kira-kira berapa, apakah Ibu, ataukah hanya di PPG ini Ibu sudah mengenal metode HOTS, Higher Order Thinking, dalam pembuatan soal di PPG ini, atau sudah ada loh Bu, dari dulu sebelum PPG ini juga saya sudah melakukannya. Saya belum, kalau dalam kegiatan sehari-hari mengajar, sebenarnya saya belum melakukan, tapi saya sudah pernah mendengar gitu Bu ya, dari penjelasan kepala sekolah gitu kan Bu, menjelaskan kebetulan kurikulum Merdeka ini belum masih baru Bu di sekolah kami. Nah, Ya. kemudian Baik, selanjutnya mendengar dari PPG ini juga Bu. dari PPG ya. Iya, Oke, tapi berarti belum belum ya, paham Bu? kali Bu. Ya, belum paham kali. Baik. Nah, selanjutnya, Bu, kan kalau sekarang nih ya, apapun ceritanya, usia kita tinggal di mana, untuk melek melek digitalisasi komputer itu harus sudah paham. Nah, dulu ketika corona itu, Ibu bagaimana cara belajarnya? Pas corona 2020, gimana itu, Bu? Di situ saya menggunakan alat elektronik juga seperti HP ya kan Bu. Heeh. Dengan cara mengirim tugas-tugas kepada anak atau siswa eh, dengan cara melalui WA gitu kan Bu. Chatting di grup, ada grupnya kan Bu. Kemudian selain itu saya juga menyuruh siswa datang ke sekolah uh, untuk memberikan tugas kepada anak murid. Tapi tidak setiap hari, Bu. Misalnya 1 minggu sekali gitu, Bu. Datangnya juga tidak sekaligus. Hmm, secara bertahap gitu, secara misalnya Belum, Ibu belum bergantian. belum menggunakan aplikasi Google Classroom ya Bu ya? Google Classroom nggak pernah, Google Classroom nggak pernah. Enggak lah, Tapi Bu. kalau sekarang ini sudah berapa bulan Bu PPG? Udah ada 2 3 bulan ya Bu ya? Iya, Bu, lebih. Udah ada ya? Udah. Ini udah masuk kompli. Nah, sudah bisa Bu sudah terbiasa dengan upload file di Google Drive, nyimpannya di Google Drive dan berikan link, sudah biasa Bu? Masih Atau masih bingung? masih sikit-sikit gitu loh, meraba, Bu. Karena kalau ada apa tugas minta ajari dengan kawan gitu ya, Bu. Karena iya, nggak berapa ahli, Bu. Masih belajar-belajar lagi, Bu. Kalau apa minta ajari sama kawan lagi itu, Bu. Ya, tapi Bu komputer ini nggak menggigitnya dah Bu. Dah, Ibu klik-klik pun dianya nggak bayar, gratis. Ya, misalnya kalau Ibu mau upload, buatkanlah dulu linknya, bagilah linknya. Kita harus tahu ya Bu, bagaimana share link. Iya, Bu. Nanti lebih keren lagi muridnya. Iya, Bu. Oke baik. Apalagi sekarang itu Bu nggak bisa. Mau Harus faktor bisa. umum, mau faktor kondisi harus harus bisa. Dengan hal itu masih sederhana. Ibu udah pakai Canva? Udah, Udah Bu. biasa Udah, udah. menggunakan? Udah, Bu. Udah, untuk apa kanvanya? Untuk buat PPT, Bu. PowerPoint. Misalnya, Poin iya. komik, komik strip, kan banyak itu Bu, Iya. fungsi-fungsi kanvanya. Iya, Bu. Oke lah, Iya, iya. baiklah. Sekarang Bu, silahkan ambil kertas dan spidol. Ya, kedengaran nggak? Dengar, karena ada orang. Hmm.
Udah bisa, Bu? Udah Bu, ini Bu. Oke, sekarang silahkan Ibu tuliskan contoh bacaan idgham mimi satu dengan ikhfa safawi. Idgham mimi dengan ikhfa safawi. Silahkan, Bu. Ini Bu. Ya, coba Bu idgham mimi. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu idgham mimi. Berdengung Bu. Iya. Maksudnya yang dikatakan kok Ibu ngajar nih? Ibu ngajar nggak BTQ di sekolah? Tidak Bu, karena guru BTQ-nya ada Bu. Jadi kita, Iya. iya, Tapi mohon maaf, apapun iya, ceritanya, iya. ini ada Pak Muhammad Ridwan, silahkan keluar dulu Pak. Nanti akan dipanggil. Ya. Ya, Tapi apapun ceritanya Ibu Mimi, Ibu Nur Habibi, iya Bu, Ibu iya, bisa. Ini kenakan salah syarat mutlak ya. Jadi idgham iya. mimi ini yang bagaimana dikatakan idgham mimi? Ah, ketika Ketika mim sukun bertemu dengan waw. Lupa lalu. Lupa lupa. Astagfirullahalazim. Oh, ya Allah. Oke lah, Blank Bu. Bu, blank. Ya, coba Bu contohnya, Bu, contohnya. Ibu bacakan tadi. Lupa saya Bu. Apa? Idgham mimi ketika huruf mim mati Bertemu. bertemu dengan mim. Makanya mim Oh iya kalau Bu, iya Bu, iya iya. kan Mim, hidup mimi itu ketika mim berjumpa. ba'adi. Mim Contohnya apa, ba'adi. Bu? Min ba'adi gitu Bu. Mim itu berarti mim mati berjumpa dengan Mim ba. ketika mim mati berjumpa dengan mim itulah dia mim. Mim bertemu dengan Mim. idgham mimi. Nah, itu dia. Jadi kalau dulu kan diajari gitu kan, Bu. Iya iya. Oke, baik. Oke, selanjutnya satu lagi, Bu. Tadi hukum apa yang saya tanya? Ikhfa Safawi. Ya, Yang Ibu sebutkan yang pertama itu adalah ikhfa. Sapawi Bu. Mim ba'adi. Mim ba'adi. Ibu bisa dengar suara saya karena ini di kondisi di daerah saya hujan deras. Bisa Bu, Bu, bisa. Jelas Bu, jelas. ya baik. Nah, yang kedua, Bu, ikhfa Safawi silakan, Bu. Mim ba'adi Bu. Nah, itu baru. Mim Hmm. mati berjumpa dengan, Mim. Mim. iya, mim mati berjumpa dengan Hmm. ba. Ya, Itu mim. ya, Bu. Iya Bu. Baik. Oke, saya pakai dulu ya Bu headset saya karena hujannya makin deras nih, makin deras. Tapi nggak dengar saya. Orang terus. Nikmat telah kita belajar dan banyak. Boleh sudah Bu. Ini udah jangan empat. Oke ya Bu, yang terakhir tolong Ibu bacakan 2 ayat surah Al-Baqarah. Silakan Bu. Nggak kedengaran Bu. Oh, nggak kedengaran suara saya, belum sudah dengar Bu. Al-Baqarah jadi buka kan Al-Baqarah. Agak, oh apa Bu? Agak jauh suaranya Bu Fitri. Al-Baqarah. Oh ya, jauh ya. Bentar ya, Udah. Bu. Kalau gini, dengar Bu. Udah Dengar kuat. Bu, dengar. Oh ya udah gini aja. Hujan deras ini Kak, deras. Udah lah itu. Oke, baik ya.
Yang terakhir, Bu, silahkan Ibu membacakan 2 ayat surah Al-Baqarah. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiga kali aja. Ibu Habibie, dengar suara saya? Dengar, Bu. Ibu Habibie, Iya, Bu. dengar suara ya? Ya, saya baik mungkin bacakan, Bu, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2. Kurang jelas, Bu. Nggak kedengaran. Ayat 1 sampai 2. Itu tadi 5. Ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2 ini. Bukan lagi. Bukan itu. Panjang. Udah, Bu? Ibu Nur Habibie, Iya, Bu. silakan baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah loh, Bu. Ya, silakan. Alif lam Alif lam mim. mim. Bukan. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Oke, terima kasih Ibu Nur Habibie. Bu Dokter, selesai dengan saya. Iya, Selanjutnya ke Ibu Dokter. Silakan, Bu. iya Bu Pit, ini udah masuk waktu sholat. Oh iya, Heeh. Eh, Bu Fitri sholat dulu. saya musafir, Bu. Tadi udah sengaja Oh, saya. udah. Iya, iya. Saya udah uduk gitu ya. Tapi biarlah seperempat jam sama Ibu apa Bibi. Oh Ya Bu, iya, iya. Bu Habibie, ada Bu Habibie udah melaksanakan kurikulum apa Merdeka? Sudah, Bu. Eh, eh, apa bedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13? Kalau dia kurikulum K13, Bu, itu lebih banyak guru sebagai apa, Bu, menjelaskan lah gitu ya, Bu. Kalau dia menjelaskan materi, kalau dia kurikulum Merdeka, itu lebih banyak murid yang berkegiatan, Bu, bekerja. Itu menurut Oh, pengetahuan saya, Bu. iya. Jadi kalau di dalam modul ajar Ibu di mana lah murid yang lebih banyak berkegiatan itu di bagian mananya dalam modul Eh, ajar Ibu? kemudian kebetulan saya memilih mengenai PBL ya, Bu. Hmm. Saya di sini membuat anak-anak itu aktif gitu, Bu, dalam belajar, dalam kegiatan belajar. Contohnya saya membuat apa? Menjodohkan, misalnya menjodohkan arti surah Al-Maun, kemudian dengan ayatnya. Kemudian saya membuat kegiatan, Bu. Kegiatan anak-anak itu saya menyuruh menempelkan arti surah Al-Maun ke papan tulis atau ke karton gitu kan, Bu. Udah saya sediakan medianya. Kemudian saya juga menyuruh anak-anak untuk berkegiatan kerja kelompok, Bu. Kalau di PBL berarti menyelesaikan masalah gitu ya, Bu ya. Hmm. Di kasusnya gitu, Bu. Yang jelas Masalah anak apa yang tersebut, diselesaikan? ya, Bu. Masalah apa yang diselesaikan anak? Di sini materinya kan Al-Maun, Bu. Jadi saya menyuruh anak untuk menceritakan pengalaman atau kejadian sehari-hari, Bu, mengenai surah Al-Maun gitu, Bu. Misalnya contohnya seperti menghardi anak yatim. Nah,
Berarti kita harus bagaimana dalam kehidupan sehari-hari gitu, Bu. Kita harus mengasihi anak yatim, tidak boleh berkata kasar gitu, Bu. Dan dan tidak boleh melalaikan sholat. Jadi kita harus bagaimana? Nah, kita harus tepat waktu dalam mengerjakan sholat, misalnya gitu, Bu. Kemudian kita harus selalu memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, harus saling menolong. Nah, itu Bu dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian kita tidak boleh berbuat ria, kita tidak boleh sombong dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita tidak boleh misalnya beramal karena harus dipuji ya, kita tidak boleh seperti itu. Misalnya gitu, Bu. Dalam apa Ibu ini, dalam modul ajar Ibu ada namanya pemahaman bermakna. Itu apa artinya? Apa maksudnya itu? Harus memaknai pembelajaran itu, Bu. Gitu, Bu. Pemahaman bermakna. Pemahaman. Memahami gitu, Bu. Dalam modul ajar Ibu ada pemahaman bermakna. Apa kaitannya dengan materi Ibu? Apa ya? Apa Ibu isi? Apa maknanya? Hmm. Memahami. Enggak. Ah, kalau ada pertanyaan pemantik apa itu, Bu? Di dalam modul ajar Ibu, saya tanyakan modul ajar Ibunya. Pertanyaan pemantik itu apa? Misalnya apa ya, Bu? Apa? Memantik. Ininya, pertanyaan Mau pemantik. bertanya kepada siswa gitu ya, Bu? Ya, apa tujuannya? Mengapa harus ada kata Tujuan, pemantiknya? tujuannya agar anak tersebut memahami pelajaran. Hmm, Memahami pelajaran. hmm. Mengingat pelajaran yang lalu Pertanyaan, gitu, Bu. kaitkanlah dengan apa? Dengan Pelajar, oh, dengan asesmen awal Ibu apa? apa, Bu? Asesmen awal apa? Asesmen awal. Asesmen awal. Bertanya kepada siswa, Bu. Bertanya kepada siswa apa bedanya? Apa apa maknanya itu tadi pertanyaan pemantik? Apa artinya? Bertanya untuk apa? Apa tujuannya? Apa bedanya? Pertanyaan pemantik dengan pertanyaan dalam formatif, sumatif, apa bedanya itu? Pertanyaan pemantik. Ada Ibu buat di sini, tapi di Iya, modul ajar Ibu lupa. Lupa saya, Bu. ada lagi istilahnya nih, boleh lihat. Glosarium itu apa? Glosarium. Apa artinya itu, Bu? Glosarium. Memahami ya, Bu. Glosarium. Bu buat dalam glosarium Ibu asbabun nuzul. Apa artinya itu? Mengapa glosarium Ibu itu isinya asbabun nuzul? Jadi apa arti glosarium itu? Itu artinya nampak ruangnya. Apa kira-kira? Oh, sampai 5. Tunggu dulu. Oke. Biasanya pada enggak ya? Oh, yang mana Pak?
Bu Habibie, Ibu Iya, ada buat MP5 kan? mm-mm. Nggak jelas, Bu. Hujan di sini, Bu. Nggak jelas suaranya, Bu. Iya, Iya, gimana Bu. lah Ibu menjelaskannya ya? Eh, modul P5 Ibu ada? Ada, Bu. Hmm. Tentang apa? Tentang gaya hidup berkelanjutan, Bu. Iya, apa proyeknya? Proyeknya mendaur ulang sampah, Bu. Menjadi apa? Menjadi kolase, Bu. Apa bentuknya itu? Bentuknya misalnya menulis huruf hijaiyah, Bu. Kertas, kemudian dibuat ke karton, dilengketkan, Bu. Menggunakan kertas dan karton bekas, Bu. Iya, gimana caranya Ibu melakukannya kepada untuk melakukan proyek Ibu itu? Saya menyuruh anak membawa bahan-bahannya, Bu. Kemudian eh, menyuruh anak membuat huruf hijaiyah, kemudian melengketkannya ke karton, kemudian buat seperti mading gitu, Bu. Hmm. Ibu, modul P5 Ibu nggak ada alurnya. Ada? Ada alur P5 Ibu? Ada, Bu. Oh ada. Apa itu? Apa itu artinya alur? Langkah-langkah, Bu. Langkah-langkah. Apa langkah-langkah Ibu? Misalnya tujuan, Bu. Tujuan Hmm. pembelajaran, latar belakang, masalah. Tapi alur Ibu nggak ada tujuan. Alur Ibu hanya pengenalan. Itunya di awal. Iya, Bu. Kontekstualisasi. Pengenalan, Bu. Nah, kontekstualisasi apa artinya? Cari kontekstualisasi. Kontekstualisasi apa artinya itu? Hmm. Bu. Iya, Bu. Mm-mm. Refleksi apa artinya? Apa maksudnya apa yang kegiatan aktivitas apa yang ada di kontekstualisasi? Aktivitas apa yang ada di refleksi? Mana Bu? Lupa, Bu. Blank. Lupa. Iya, Bu. Lupa Ibu Nur Tadi udah di Habibi. tadi udah Tapi Ibu Nur dihapus. Habibie yang mengerjakannya, Iya, bukannya ini. tadi udah dibuka, Bu. Aku lupa. Iya. Kalau kita mengerjakannya nggak lupa itu, Bu. Itulah, Bu. Nah, coba Ibu lihat dulu apa Ibu? Oh, PTK Ibu. PTK Ibu. Apa judulnya, Bu? Apa Ibu judulnya? Penerapan model pembelajaran problem based learning pada materi makna kandungan Quran Surah Al-Maun dengan dan pengaruhnya terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 UPTD SD Negeri 09 Tanjung Medan tahun pelajaran 2024-2025, Bu. Hmm. Upaya apa metode penelitian Ibu ini? Metodenya ini apa?
Metode metodenya jenis penelitian subjek jenis penelitian subjek penelitian. Ini aplikasinya orangnya. Semua yang orangnya ya. Maaf ya Bu, tadi hilang-hilang timbul ini. Iya, Bu. Hmm. Gimana lah Bu ini? Metode penelitian Ibu dulu, metode penelitian apa? Jenis penelitian Ibu, jenis penelitian apa? Bedanya Ibu, iya, Bu. nggak tahu Ibu, jenis penelitian Ibu apa dengan judul yang seperti itu? Jenis penelitian subjek Hmm. penelitian ya, Bu. Jenisnya, penelitian apa penelitian Ibu itu? Kualitatif, kuantitatif, R&D, pengembangan, penelitian action riset, tindakan kelas. Tindakan kelas, Bu. Apa itu? Apa itu cirinya dalam tindakan kelas? Ada Ibu punya siklus? Atau Ibu membuatkan percobaan atau eksperimen Ibu? Ibu menggunakan eksperimen. Apa tindak apa? Apa Ibu? Pakai siklus atau pakai eksperimen Ibu? Pakai siklus, Bu. Pakai siklus, itu namanya PTK Ibu. Ibu paham itu ya? Ya Bu Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Pak Bibi paham itu. Iya, Bu. Ya, nanti Ibu jadi guru itu perlu itu untuk naik pangkat penelitiannya ya Bu ya. Iya, Bu. Nanti saya Hmm. pelajari lagi, Bu. Ya, ya udahlah Bu Habibie itu dari Ibu ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau keluar tolong Bu apa? eh, tolong panggil kawannya ya. Ya Bu ya. Iya, Bu. Permisi ya, Bu. Bu Fitri, Bu Ya Bu. Julina. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam.